Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil video kami. Namun sebelum itu kami ingin memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Gamara Manukalo sebagai pemateri pertama dan Saya Bertiwanawati Adu sebagai pemateri kedua. Saya Oktaviana Villanora Nova sebagai pemateri ketiga. Saya Febrianti Ulu sebagai pemateri keempat. Saya Maria Selvianti Seyuk sebagai pemateri kelima. Oke, selamat menyaksikan. Di sini materi kami akan membahas turunan dan persamaan diferensial. Yang pertama, pengertian turunan. Turunan atau derivatif adalah cara untuk mengetahui seberapa cepat sesuatu berubah. Jikalau kamu punya fungsi y sama dengan fx, maka turunan menunjukkan perubahan nilai y saat x berubah sedikit. Contoh sederhananya, y sama dengan x kuadrat. Turunannya dy per dx sama dengan 2x. Nomor 2, pengertian dan persamaan diferensial. Pengertian diferensial adalah persamaan yang memuat fungsi dan turunan fungsi itu sendiri. Jadi, di dalamnya ada hubungan antara suatu besaran dan laju perubahan. Contoh, dy per dt sama dengan ky. Oke, selanjutnya saya akan memberikan kepada teman saya. Yang berikut, manfaat atau penerapan persamaan diferensial dalam teknologi informasi. Dalam bidang teknologi informasi, banyak hal yang berubah terhadap waktu, seperti sinyal, data, suhu, kecepatan, dan lain-lain. Berikut contohnya, yaitu dalam grafika komputer dan game, yaitu pada bagian simulasi gerak benda, untuk menghitung posisi dan kecepatan objek 3D. Yang kedua, dalam jaringan komputer, yaitu bagian model arus data, untuk menganalisis perubahan data di jaringan. Dan yang ketiga, untuk AI dan machine learning, yaitu di bagian gradient descent, yaitu untuk menggunakan turunan untuk menurunkan nilai error. Dan yang keempat, pemrosesan sinyal, yaitu audio atau video. Itu digunakan untuk desain filter digital untuk menghilangkan noise dari sinyal. Yang berikut, metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Tidak semua persamaan bisa diselesaikan dengan rumus. Jadi, kita pakai metode numerik, yaitu cara menghitung solusi dengan langkah-langkah kecil atau pendekatan. Beberapa metode numerik yang umum, yaitu yang pertama, metode Euler, itu sederhana tapi kurang akurat. Yang kedua, metode Runge-Kutta atau RK, itu lebih rumit tapi hasilnya lebih tepat. Yang berikut, metode Taylor-Heun dan Adams, itu variasi lainnya. Metode yang kami pakai yaitu yang pertama, metode Euler, yang kedua, metode Runge-Kutta Orde 4 atau RK4. Kenapa kami memilih kedua metode ini? Karena metode Euler mudah dipahami karena langkahnya sederhana, dan RK4 hasilnya sangat akurat dan sering dipakai di dunia nyata seperti game, fisika, dan AI. Metode Euler, rumus dasarnya yn tambah 1 sama dengan yn tambah h kali f dalam kurung tn, yn. Langkah-langkahnya adalah 1. Tentukan fungsi f dalam kurung t, y sama dengan y kurang t kuadrat tambah 1. Yang kedua, masukkan nilai awal t 0 sama dengan 0, y0 sama dengan 0,5. Yang ketiga, hitung y1. Y1 sama dengan 0,5 tambah 0,2 kali 0,5 kurang 0 tambah 1. Y1 sama dengan 0,5 tambah 0,2 kali 1,5 sama dengan 0,5 tambah 0,3 sama dengan 0,8. Jadi hasil dari Y 0,2 adalah 0,8. Baik, sekarang kita lanjut ke metode Runge-Kutta Orde 4 atau RK4. Metode ini lebih rumit karena menghitung 4 kemiringan, yaitu K1, K2, K3, dan K4.
di setiap langkah dengan tujuannya supaya hasilnya lebih akurat. Lalu dengan rumus K1 sama dengan F dalam kurung TN, YN. K2 sama dengan F dalam kurung TN tambah H per 2, YN tambah H per 2 K1. Yang berikut K3 sama dengan F dalam kurung TN tambah per 2, YN tambah H per 2 K2. Yang berikut K4 sama dengan F dalam kurung TN tambah H, YN. Yang berikut K4 sama dengan F dalam kurung TN tambah H, YN tambah H K3. Yang berikut YN tambah 1 sama dengan YN tambah H per 6 dalam kurung K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4. Langsung kita masuk ke contoh soalnya. Dengan persamaan kita hitung dengan T0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 0,5, H sama dengan 0,5. Kita menghitung menggunakan kemiringan K1. Yang berikut kita hitung dari K1. K1 sama dengan F dalam kurung 0,05 sama dengan 0,5 kurang 0 tambah 1 sama dengan 1,5. Yang kedua hitung K2. T sama dengan 0 tambah H per 2 sama dengan 0,1. Y sama dengan 0,5 tambah H per 2 K1 sama dengan 0,5 tambah 0,1 dikali 1,5 sama dengan 0,65. K2 sama dengan F dalam kurung 0,1, 0,65 sama dengan 0,65 dikurang 0,1 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 0,65 dikurang 0,01 ditambah 1 sama dengan 1,65. Yang berikut kita akan menghitung K3. T sama dengan 0,1, Y sama dengan 0,5 tambah H per 2 K2 sama dengan 0,5 tambah 0,1 dikali 1,64 sama dengan 0,664. K3 sama dengan F dalam kurung 0,1, 0,664 sama dengan 0,664 kurang 0,01 tambah 1 sama dengan 1,654. Yang berikut kita hitung K4. T sama dengan 0,2, Y sama dengan 0,5 tambah H dikali K3 sama dengan 0,5 tambah 0,2 dikali 1,654 sama dengan 0,831. K4 sama dengan F dalam kurung 0,2 dikali 0,831 sama dengan 0,831 dikurang 0,2 dikuadratkan tambah 1 sama dengan 0,831 kurang 0,04 ditambah 1 sama dengan 1,791. Baik, yang berikut contoh penerapan dalam pemodelan suhu CPU laptop. Ketika laptop bekerja, suhu CPU naik karena aktivitas prosesor. Sistem pendingin seperti kipas atau heatsink membantu menurunkan suhu agar tetap stabil. Kita bisa memodelkan perubahan suhu CPU terhadap waktu menggunakan persamaan diferensial dengan dt besar per dt kecil sama dengan minus K dikali T dikurangi T lingkungan ditambah P dengan keterangan sebagai berikut. T sama dengan suhu CPU, T lingkungan sama dengan suhu lingkungan, K sama dengan konstanta pendingin, P sama dengan pengaruh panas dari prosesor, dt besar per dt kecil sama dengan laju perubahan terhadap waktu. Contohnya diketahui
T0 sama dengan 40 derajat Celcius, yaitu suhu awal laptop dinyalakan. Lalu T lingkungan sama dengan 25 derajat Celcius, K sama dengan 0,1, P sama dengan 5. Yang ingin kita cari yaitu T ketika waktu 10 detik dan gunakan langkah waktu H sama dengan 2 detik. Untuk penyelesaiannya menggunakan metode Euler. Rumus umum Tn tambah 1 sama dengan Tn ditambah H dikali F dalam kurung Tn kecil, Tn besar. Dengan F T kecil T besar sama dengan minus K dikurangi F T kecil T besar sama dengan minus K dikali T kurangi T lingkungan ditambah P. Baik, berikut penyelesaiannya. Ketika Ts sama dengan 0, maka Tn-nya sama dengan 40. F T kecil n T besar n sama dengan minus 0,1 dikali 40 dikurangi 25 ditambah 5 sama dengan 3,5. Tn tambah 1 sama dengan 40 ditambah 2 kali 3,5 sama dengan 47. Ketika Ts-nya sama dengan 2, maka Tn-nya sama dengan 47. F T kecil n T besar n sama dengan 2,8 didapat dari minus 0,1 dikali 47 dikurangi 25 ditambah 5. Lalu Tn tambah 1 hasilnya itu 52,6 didapat dari 47 ditambah 2 dikali 2,8. Lalu ketika Ts-nya sama dengan 4, maka Tn-nya sama dengan 52,6 dengan F T kecil n T besar n sama dengan minus 0,1 dikali 52,6 dikurangi 25 ditambah 5 sama dengan 2,24. Ketika Ts-nya sama dengan 6, maka Tn-nya sama dengan 57,8. F T kecil n T besar n sama dengan 0,1 dikali 57,0,8 dikurangi 25 ditambah 5 sama dengan 1,792. Tn tambah 1 sama dengan 57,08 ditambah 2 dikali 1,792 sama dengan 60,66. Yang berikut ketika Ts-nya sama dengan 8, maka Tn-nya sama dengan 60,66. F T kecil n T besar n sama dengan minus 0,1 dikali 60,66 dikurangi 25 ditambah 5 sama dengan 1,434. Lalu Tn tambah 1 sama dengan 60,66 ditambah 2 dikali 1,434 sama dengan 63,53. Dan ketika Ts-nya sama dengan 10, maka Tn-nya sama dengan 63,53. F T kecil n T besar n sama dengan 0,1 dikali 63,53 dikurangi 25 ditambah 5 sama dengan 1,147. Jadi hasil akhirnya suhu CPU pada T sama dengan 10 detik hampir sama dengan 63,53 derajat Celcius. Penyelesaian yang kedua metode Runge-Kutta orde 4 atau biasa disingkat RK4. Rumus umumnya K1 sama dengan F di dalam kurung T kecil n, T besar n. K2 sama dengan F dalam kurung T kecil n ditambah H per 2, T kecil n ditambah H per 2 K1. Untuk K3-nya sama dengan F dalam kurung T kecil n ditambah H per 2, T besar n ditambah H per 2 K2. Untuk K4-nya sama dengan F dalam kurung T kecil n ditambah H, T besar n ditambah H K3. Tn tambah 1 sama dengan Tn tambah H per 6 dalam kurung K1 ditambah 2 K2 ditambah 2 K3 ditambah K4. Untuk langkah pertamanya ketika T sama dengan T0 sama dengan 2 detik. Yang pertama K1 sama dengan minus 0,1 dalam dikali 40 kurang 25 ditambah 5 sama dengan 3,5.
Untuk keduanya min 0,1 dikali 40 tambah 1 kurang 25 ditambah 5 sama dengan 3,4. Untuk ketiganya sama dengan minus 0,1 dikali 40 ditambah 1 dikurang 25 ditambah 5 sama dengan 3,4. Untuk keempatnya sama dengan minus 0,1 dikali 40 ditambah 6,8 dikurang 25 ditambah 5 sama dengan 3,32. Jadi T1 nya sama dengan 40 ditambah 2/6 dikalikan dengan 3,5 ditambah 2 dikali 3,4 ditambah 2 dikali 3,4 ditambah 3,32 sama dengan 40 ditambah 6,8. Jadi hasilnya adalah 46,8 derajat Celcius. Oke, dan langkah keduanya ketika T2 sama dengan 4 detik. Yang pertama ke1 sama dengan minus 0,1 dikali 46,8 dikurang 25 ditambah 5 sama dengan 2,82. Untuk keduanya sama dengan 0,1 dikali 46,8 ditambah 1,41 dikurang 25 ditambah 5 sama dengan 2,66. Oke, untuk ketiganya sama dengan 0,1 minus 0,1 dikali 46,8 ditambah 1,33 dikurang 25 ditambah 5 sama dengan 2,67. Untuk keempatnya sama dengan minus 0,1 dikali 46,8 ditambah 5,34 dikurang 25 ditambah 5 sama dengan 2,43. T2 sama dengan 46,8 ditambah 2/6 dikali 2,82 ditambah 2 dikali 2,66 ditambah 2 dikali 2,67 ditambah 2 dikali 0,43 sama dengan 46,8 ditambah 5,3, hasilnya sama dengan 52,1 derajat Celcius. Lalu hasil akhirnya suhu CPU pada T sama dengan 10 detik adalah 62,5 derajat Celcius. Dan yang terakhir kesimpulan, turunan dan persamaan diferensial berperan penting dalam menggambarkan perubahan suatu besaran terhadap waktu serta hubungan antara fungsi dan perubahannya. Dalam bidang teknologi informasi, persamaan diferensial digunakan dalam berbagai penerapan seperti simulasi kecerdasan buatan, grafika komputer, dan pemrosesan sinyal. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial digunakan metode numerik seperti Euler dan Runge-Kota orde 4 atau RK4, di mana metode Euler lebih sederhana namun kurang akurat, sedangkan RK4 memberikan hasil yang lebih teliti dan stabil, terutama pada sistem yang kompleks. Dengan demikian, penerapan persamaan diferensial dan metode numeriknya memungkinkan komputer memecahkan masalah dinamis yang sulit diselesaikan secara analitik. Sekian dari video presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.